Halo semuanya, jumpa lagi dengan Bunda Monica. Kali ini Bunda akan sedikit menyinggung tentang mengapa network marketing atau MLM itu berbeda dengan bisnis lainnya. Bedanya di mana? Terus apa saja bedanya? Kita kupas ya satu persatu ya. Oke, kita akan mulai dari sini. Sebab memang disinilah pondasinya, yaitu pemahaman Anda, mindset Anda, tindakan Anda, dan perjuangan Anda itu semuanya berangkat dari pondasi yang akan kita bahas berikut ini. Oke. Nah, ketika Anda memahami pondasi ini dan kemudian Anda meyakininya, Anda yakin bahwa ini memang bisa dikejar gitulah maksudnya. Dan ketika Anda benar-benar yakin, Anda akan lebih gampang ya untuk meyakinkan orang lain ya. Nah, sekarang mari kita lihat hal yang paling mendasar dalam bisnis network marketing atau bisnis MLM itu adalah pemahaman kita tentang penghasilan aktif dan penghasilan pasif ya. Penghasilan aktif itu adalah penghasilan yang didapat dari kita sendiri yang aktif ya, kita sendiri yang aktif bekerja gitu ya, maksudnya kita sendiri yang melakukan aktivitas dan kita sendiri yang bekerja. Jadi kita sendiri yang berjualan, itu namanya penghasilan aktif ya, penghasilan aktif atau earn income ya, yaitu penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan kita ya. Jadi penghasilan aktif ini biasanya bersifat sementara, yaitu tergantung kepada kondisi kita. Kalau kita masih bisa bekerja ya kita bisa menerima penghasilan itu. Tapi kalau tidak ya kita tidak akan menerima penghasilan itu ya. Jadi sifatnya sementara. Nah, dan penghasilan aktif ini tidak dihitung kalau kita akan dinilai ya, dinilai kekayaan kita. Ini ternyata penghasilan aktif ini tidak dihitung. Jadi dia bukan merupakan kekayaan ya. Dia bukan merupakan kekayaan. Dan penghasilan aktif ini ternyata dia tidak begitu bermanfaat bagi keturunan kita ya. Karena apa ya? Karena itu adalah penghasilan kita. Selama kita bekerja kita dapat duit kita dapat penghasilan. Tetapi ketika kita sudah tidak bekerja lagi, nah penghasilan itu akan berhenti ya, atau berkurang dengan sangat banyak sekali. Jadi kurang begitu bermanfaat untuk keturunan kita ya. Jadi tergantung penghasilan aktif ini tergantung pada diri sendiri dan umumnya ya tanpa sistem. Nah, menurut Robert T. Kiyosaki, penghasilan aktif ini sering disebut sebagai uang yang salah. Ngeri sekali ya, ternyata penghasilan aktif itu adalah uang yang salah. Ini menurut Robert T. Kiyosaki ya. Oke, jadi kesimpulannya penghasilan aktif itu jika kita tidak aktif bekerja lagi maka tidak ada penghasilan lagi gitu ya, maksudnya seperti itu. Oke. Nah, kebalikannya adalah penghasilan pasif ya. Kita harus paham juga nih penghasilan pasif itu apa. Penghasilan pasif itu artinya tidak melakukan apa-apa tetapi tetap dapat penghasilan. Nah, penghasilan pasif itu tidak melakukan apa-apa tetapi tetap dapat penghasilan. Disebut juga dengan residual income ya, penghasilan yang berasal dari aset. Jadi penghasilan pasif itu penghasilan yang berasal dari aset. Sifatnya permanen ya, tidak bergantung pada kondisi kita. Ya, kita mau sakit, kita mau pergi, kita mau tidur. Nah, penghasilan pasif ini akan mengalir terus gitu ya. Tidak tergantung pada kita. Dan penghasilan pasif ini dihitung kalau kita dinilai kekayaan kita ya. Untuk menilai kekayaan seseorang maka penghasilan pasif ini juga tetap dihitung ya. Jadi penghasilan pasif ini sangat bermanfaat untuk keturunan kita. Kenapa? Karena meskipun kita sudah tidak ada sekalipun gitu ya, misalnya kita sudah punya penghasilan pasif, kemudian kita meninggal dunia, ternyata penghasilan pasif itu pun masih bisa datang terus gitu ya. Kita sakit dia datang terus ya, makanya ini sangat bermanfaat untuk keturunan kita.
Dan biasanya penghasilan pasif ini umumnya melibatkan banyak orang dan pasti di sana ada sistem. Nah, menurut Robert T. Kiyosaki, penghasilan pasif ini sering disebut juga dengan uang yang benar, gitu ya, uang yang benar. Oke. Nah, enak mana? Penghasilan aktif atau penghasilan pasif? Jelas ya, kalau untuk jangka panjang penghasilan pasif ini jelas lebih enak. Oke. Nah, sekarang kita mau menyoroti bisnis network marketing ya. Ternyata di bisnis network marketing ini memungkinkan seseorang untuk berkesempatan menikmati passive income ya. Itulah alasannya kenapa begitu banyak orang sangat tertarik menggeluti dunia network marketing ya. Dan sesungguhnya hari ini yang terjadi jutaan orang ya di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, dan juga jutaan orang di seluruh Indonesia sudah bahkan sedang menikmati passive income tersebut melalui bisnis network marketing ya, atau dikenal dengan MLM ya, multi level marketing. Nah, artinya itu membuktikan bahwa di dunia network marketing, passive income itu merupakan sesuatu yang sangat mungkin dinikmati oleh seseorang. Ya. Bisa dimulai jadi seseorang yang ingin menikmati passive income dalam dunia network marketing itu bisa dimulai dari nol, ya. Bisa sedikit demi sedikit, ya. Itulah salah satu daya tarik terbesar di network marketing ya. Jadi modalnya itu bisa sedikit dan mendapatkannya itu tidak bisa langsung besar gitu ya, tetapi sedikit demi sedikit, bisa dimulai dari nol. Nah, jadi jika Anda sungguh-sungguh menekuni dan menjalankan bisnis network marketing ini, Anda juga suatu hari akan bisa menikmati passive income tersebut. Passive income yang Anda nikmati di dunia network marketing semakin hari semakin besar ya. Jadi semakin hari semakin besar passive income-nya. Ibaratnya bola salju, semakin bola salju itu menggelinding, semakin besar bola saljunya. Nah, seperti itu kan. Nah, maka dari itu seorang networker di dunia network marketing bisa bertahan dia sampai puluhan tahun karena dia sudah menikmati passive income-nya yang semakin hari semakin besar. Oke? Bukan dongeng, bukan cerita, di Indonesia sudah banyak yang mengalami demikian. Di Avail, di bisnis yang saat ini Bunda tekuni pun sudah banyak yang mengalami passive income yang semakin lama semakin besar. Nah, orang-orang tersebut memulai mendapatkan itu juga dari nol, ya. Bahkan kadang-kadang mereka tidak memiliki latar belakang selling ya, nggak pinter menjual misalnya, tidak ada latar belakang bisnis ya, tetapi mereka bisa ya. Kalau boleh ya Bunda sharing nih, Bunda pun sudah menjalani bisnis network marketing ini di Avail ini sudah lebih dari 10 tahun ya. Bunda juga mau mulainya dari nol. Bunda juga tidak ada latar belakang selling ya, nggak ada keturunan bisnis, nggak ada keturunan pedagang ya. Jadi orang tuanya Bunda nggak ada yang jadi pedagang gitu, tidak ada latar belakang bisnis, dan kenyataannya Bunda bisa hingga hari ini. Oke? Ya, jadi ini ya, karyawan profesional ya. Seorang karyawan dia bekerja maka dia dapat duit. Kalau dia kerja dia dapat duit. Begitu juga dokter, begitu juga dengan Mua ya, make up artis nih ya, Mua ya. Kemudian penyanyi, kemudian guru, itu dia dapat duit. Kalau dia dapat klien maka dia dapat duit. Jadi kalau istilahnya kalau dia kerja dia dapat duit, kalau dia nggak kerja dia nggak dapat duit. Nah, jadi karyawan dan profesional ini adalah seseorang yang memiliki active income ya, active income. Kalau kerja dapat duit, kalau nggak kerja nggak dapat duit ya. Meskipun seorang dokter sekalipun, seorang pengacara sekalipun, kalau dapat klien dapat duit, kalau nggak ada klien
yang nggak dapat duit. Nah gitu, itu kan namanya active income. Nah, passive income bisa didapat dari membangun bisnis atau membangun usaha, ya. Tetapi di sini butuh keahlian, ya. Misalnya ya, keterampilan, kemudian modal dan juga sistem. Ya, mau buka warung kopi atau kafe gitu ya, pasti dia harus bisa atau memiliki keterampilan untuk bikin kopi, ya kan, harus ada modal ya, untuk tempatnya, untuk kursinya, untuk alat-alatnya, semuanya itu butuh modal dan juga butuh sistem. Nah, dan banyak orang yang membangun usaha dia tidak memiliki 3 hal ini, ya. Ada yang mungkin ya, Anda tidak memiliki keterampilan, ya Anda memiliki modal misalnya tetapi tidak memiliki keterampilan dan tidak memiliki sistem. Nah, nggak bisa menjalankan usaha itu gitu. Kemudian mungkin keterampilan ada, pinter nih, orangnya pinter, tapi dia nggak ada modal dan juga tidak ada sistem, maka usahanya pun nggak bisa jalan gitu ya. Punya keterampilan, punya sistem pun ya, sistem ada, keterampilan ada, tapi nggak ada modal, ya nggak bisa jalan. Nah gitu ya. Begitu juga, punya modal tapi nggak ada keterampilan, nggak ada sistem pun nggak bisa. Itu kalau di aktif gitu ya, kalau kita mau buka usaha sendiri maksudnya gitu ya. Nah, maka dari itu sulit dan sedikit orang yang bisa menikmati passive income melalui bisnis yang ia bangun sendiri karena 3 kendala itu ya. Harus punya keterampilan, harus punya modal dan juga harus ada sistem ya, sehingga banyak orang gagal di kalau dia mau bangun bisnis sendiri ya, tidak bisa menikmati passive income. Nah, Anda dan saya tahu bahwa membangun bisnis itu di awal-awal memang tidak menghasilkan duit. Perlu suntikan dana yang terus-menerus. Misalnya ya, orang buka rumah makan. Nah, di awal-awal ya, di minggu-minggu pertama, bulan-bulan pertama, bahkan di 1 tahun pertama, restorannya kan belum dikenal orang. Banyak orang yang belum merasakan kenikmatannya masakan yang disuguhkan. Nah, dia kan harus promo, harus ini. Nah, itu belum ada penghasilan. Makanya sebelum ada penghasilan, dia harus suntik modal terus menerus ya, sampai akhirnya pelan-pelan dia bisa menikmati hasil. Nah, siapa yang bisa dana atau memiliki dana sekuat itu untuk menyuntik usahanya, misalnya rumah makan tadi, usahanya itu disuntik dana terus menerus selama 6 bulan pertama misalnya, atau sampai 1 tahun, bahkan sampai 2 tahun baru bisa kembali modal atau baru bisa menghasilkan gitu. Nah, jadi hanya sedikit orang yang bisa membangun bisnis, sehingga sedikit pula lah orang yang mempunyai passive income ya. Nah, ini berbeda dengan bisnis-bisnis yang lain. Nah, yang berbeda nih yang network marketing ini. Nah, ini saya sudah mau nunjukkan nih di mana bedanya itu ya. Jadi sama-sama kalau kita membangun usaha itu juga bisa menghasilkan passive income, tapi bayangkan beratnya tadi ya, dia harus punya keterampilan, dia harus punya modal dan juga punya sistem. Nah, sistem punya, modal punya, keterampilan punya misalnya ya, tetapi ternyata di bisnis konvensional butuh kekuatan dana, sebab di awal-awal, di 6 bulan pertama misalnya, atau di tahun pertama mungkin usahanya itu belum bisa menghasilkan ya, belum bisa menghasilkan, sehingga diperlukan suntikan dana. Jadi nyuntik dana terus dan terus, siapa yang kuat gitu ya. Itulah bedanya. Nah, di network marketing ya, network marketing ini adalah salah satu jenis yang tidak memerlukan modal yang terlalu besar. Semua orang yang akan bergabung di bisnis network marketing sedikit banyak memang perlu modal, ya kan? Bukan modal, maksudnya bukan modal nol ya, artinya modal tetap ada, ya, tetap memerlukan modal, tetapi tidak begitu besar, ya. Antara lain ya ratusan ribu mungkin sampai jutaan ya. Kalau di bisnisnya Bunda nih, di bisnis kita nih, di bisnis Avail,
antara 340 sampai 340 ya, yang paling murah ya, artinya dia hanya daftar 60.000 dan kemudian beli satu paket gitu ya, sekitar 280, jadi sekitar 340 lah ya. Dan kemudian 623.000 ini paket startup, dan kemudian 1.050.000 ini paket eksklusif. Nah, kalau di Avail seperti itu ya, dan seterusnya. Nah, bayangkan, apakah ada orang yang bilang bahwa 1.050.000 itu mahal? Ya kan? Kalau dia mengatakan mahal, padahal ini adalah bisnis yang akan menghasilkan miliaran gitu ya. Ini bisnis, kita kan lagi mau buka usaha nih ya, mau memiliki bisnis besar gitu kan. Nah, kalau mengatakan bahwa 1.050.000 itu mahal, ya orang mau buka bisnis loh, ini bukan mau main-main gitu ya. Coba saya mau tanya, mana mungkin Anda bisa buka kafe misalnya, atau membuka toko kue, atau mau jualan bakso dengan modal 1.050.000? Nggak mungkin kan? Minimal 10 juta ya, belum lagi beli gerobaknya, sewa tempatnya, beli alat-alat, beli piring, beli mangkok. Nah, itu semua adalah kalau di bisnis konvensional. Kalau di bisnis network marketing, 1.050.000 itu sudah cukup, kita bisa memulai usaha. Oke, tapi dengan 1.050.000 Anda sudah bisa memulai dan buka usaha di bisnis network marketing. Jadi, walaupun mungkin 1.050.000 itu bukan uang yang kecil ya, tetapi 1.050.000 dibandingkan dengan bisnis konvensional lain, maka 1.050.000 itu sebenarnya adalah modal yang sangat kecil dan amat terjangkau. Ya, kita kan mau bangun usaha, mau buka usaha, mau punya bisnis, ya, masa nggak ada modal gitu ya? Betul apa betul? Nah, ini sangat betul. Ya, maka dari itu bisnis network marketing dijalankan oleh banyak orang yang ingin memiliki bisnis sendiri, tetapi tidak ada modal, tidak punya keterampilan, dan tidak punya sistem. Ya, jadi kalau Anda mau prospek orang, carilah orang yang memang dia benar-benar ingin memiliki bisnis. Artinya dia paham bahwa orang mau buka bisnis itu perlu kerja keras, perlu usaha, perlu ilmu, dan pastinya juga perlu modal, walaupun modalnya sebenarnya nggak terlalu besar seperti itu. Oke? Nah, semua terjawab di bisnis network marketing ya. Modal tidak terlalu besar, tidak harus memiliki keterampilan tertentu misalnya, dan tidak perlu punya sistem atau tidak perlu menciptakan sistem sendiri, sebab semuanya sudah disediakan oleh perusahaan ya. Jadi network marketing modalnya cukup sekali saja ya, tidak perlu disuntik dana setiap bulan ya, supaya tidak tutup, supaya tidak bangkrut gitu ya. Misalnya kayak kalau kita buka rumah makan gitu, nggak laku ya kita suntik dana terus, tapi di network marketing tidak, cukup satu kali saja di awal pada saat daftar jadi member gitu. Oke? Banyak orang yang melangkah di bisnis network marketing dan melalui bisnis network marketing, suatu hari ketika kita sudah tidak bekerja lagi, bisnis kita bisa menghasilkan uang buat kita. Oke? Maka dari itu, dengan modal yang kecil, kemudian dengan pengetahuan dan keterampilan yang terbatas, seseorang yang awam di dunia bisnis seperti Bunda nih ya, bisa menjadi seorang pengusaha yang bisa menghasilkan passive income yang semakin hari semakin besar lewat dunia network marketing. Dan ini sangat menjanjikan. Satu lagi, kalau active income, penghasilan saya tergantung pada effort kerja saya. Kalau usaha saya itu hanya 50%, maka saya juga hanya bisa menikmati hasil 50%. Kalau saya rajin sedikit 70% misalnya, maka hasilnya juga 70%. Dan kalau saya sungguh-sungguh bekerja keras 100%, maka hasilnya 100%. Kalau saya seorang guru les misalnya, les piano, les Inggris misalnya ya, saya guru, setiap hari saya mengajar, sehingga 100% waktu yang tersedia hanya untuk mengajar,
Wow, hasilnya saya dapat 100% dari mengajar. Tetapi kalau saya sakit misalnya, saya istirahat selama 1 minggu, setengah hari misalnya, istirahat setengah hari saja, atau 2 hari, atau 3 hari, atau 1 minggu misalnya, maka sudah pasti penghasilan saya akan berkurang menjadi 60%. Nah, jadi supaya Anda bisa menikmati hasil penghasilan yang besar yang melalui active income ya, Anda harus berusaha 100%, ya, usaha sendiri maksudnya ya. Penghasilan aktif ya, mau penghasilan 100%, usahanya juga harus 100%, yaitu di penghasilan aktif ya. Mau dapat 100%, usaha harus 100%. Nah, kalau di network marketing tidak demikian. Di network marketing Anda hanya perlu 100 member ya, 100 member atau 100 downline yang masing-masing member itu bekerja atau menghasilkan atau bekerja sebesar 1% saja ya. Nah, kalau ada 100 orang yang masing-masing itu menghasilkan atau bekerja 100%, itu kita sudah dapat 100%. Ya gitu ya. Kalau di active income, Anda sendiri yang 100%. Anda kendor sedikit, maka omset pasti turun. Nah, di network marketing, 100 orang masing-masing menghasilkan 1%, itu sulit atau enggak? Nah, enggak lah ya, enggak sulit. Kalau kita mau cari 100 orang, dan masing-masing menghasilkan 100%, ya itu mustahil ya, itu memang sulit. Ya. Tapi ini cuma 100% loh. Nah, 100% enggak lah ya, enggak sulit. Nah, kalau kita mencari 100 orang yang masing-masing menghasilkan 50% saja, ya itu nggak gampang memang, ya sulit kita mendapatkan orang yang bekerja untuk menghasilkan 100 orang ya, menghasilkan 50% sulit. Nah, tetapi kalau kita mencari 100 orang dan masing-masing menghasilkan 1% atau 2% saja, ya itu nggak sulit, ya kan? Dan kalau 100 orang itu masing-masing menghasilkan 2%, maka penghasilan kita sudah 200% ya. Bandingkan dengan active income ya. 200% active income itu bagaimana kerjanya ya? Gimana caranya menghasilkan 200% di pekerjaan active income? Ya mungkin Anda pagi hari, siang hari nggak tidur, malam hari nggak tidur, baru mungkin 200% itu bisa Anda dapatkan ya, karena Anda kerja keras itu 100%. Nah, kalau untuk 200% mana bisa? Ya kan? Nah, dan kalaupun bisa mau tahan berapa lama? Mungkin Anda 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun bisa sakit. Dan kalau sakit hasilnya udah nggak ada lagi kan gitu. Begitu juga dengan jam kerja, ya kan? Kalau kita mempunyai downline 100 orang dan ke 100 orang itu masing-masing sehari dia hanya kerja 2 jam saja. Nah, bayangkan berarti kita 1 hari bisa mendapatkan 200 jam 1 hari. Jadi kita bekerja bukan 8 jam loh ya, tapi 200 jam, yaitu melalui downline-downline kita itu. Nah, keren nggak sampai di sini? Ya, pasti keren ya. Maka dari itu banyak orang menikmati passive income yang menakjubkan, yaitu dengan banyak anggota ya, atau banyak downline. Banyak downline yang masing-masing menghasilkan, ada yang 1%, ada yang 2%, ada yang 3% saja. Itu sudah luar biasa ya. Maka itu sangat memungkinkan untuk itu semua. Ya, sangat memungkinkan kita bisa mendapatkan passive income tersebut ya. Untuk mengilustrasikan itu semua, nanti saya akan upload juga ya video singkat ya tentang untuk membedakan antara passive income dan active income ya. Nanti saya akan masukkan juga ya tentang itu ya. Nah, oke. Sampai di sini apakah sudah bisa membedakan antara active income dan passive income ya. Jadi di video itu ya, itu ada membangun saluran ya. Jadi membangun saluran itu adalah passive income. Nah, gampang kan? Nah, gampang atau tidak?
untuk membuat saluran? Oh, tidak gampang. Tetap butuh modal untuk membeli bahan, butuh tenaga untuk ini itu dan sebagainya. Ya, tetap tidak gampang. Di bisnis network marketing pun, di bisnis MLM pun, ini juga tidak gampang. Perlu ada kerja keras, kekuatan, dan pastinya harus ada motivasi untuk sampai kepada passive income. Jadi membangun passive income itu juga butuh kekuatan. Oke? Tapi modal itu hanya di awal saja kan ya. Begitu sudah terbangun saluran airnya ya, seterusnya air itu akan mengalir terus. Nah, itulah yang disebut dengan bisnis network marketing. Ya, awal-awalnya semua orang merasakan berat. Ya, berat. Awal-awalnya penuh dengan effort yang luar biasa. Ya, mungkin perlu atau butuh waktu 1 sampai 2 tahun ya. Tapi setelah 2 tahun network Anda sudah mulai terbangun ya. 100 anggota, 200 anggota, 300 anggota. Nah, itu Anda akan benar-benar mendapatkan passive income ya. Passive income itu pasti akan sudah masuk. Nah, pertanyaannya adalah apakah Anda ingin memiliki passive income tersebut? Yes, pasti, ya kan? Apakah Anda mau bermodal? Ya, sudah bermodal. Buktinya Anda hadir, Anda mengikuti Zoom kali ini. Nah, itu berarti Anda sudah modal. Oke? Nah, apakah Anda siap bekerja keras selama 2 tahun? 2 tahun sungguh-sungguh menekuni untuk membangun tim, membangun pasukan, membangun domain, membangun network. Nah, itu sudah pasti ya. 2 tahun sungguh-sungguh membangun, dan kalau Anda bermodal waktu, tenaga, dan effort dan lain-lain, Anda sudah bisa pastikan 20 tahun kemudian akan menikmati passive income yang semakin harinya akan semakin besar. Nah, jadi pikirkanlah hal ini baik-baik, jalankan dengan serius bisnis affiliate yang saat ini sudah Anda tekuni ya, atau bisnis network marketing ya yang sudah Anda tekuni. Miliki komitmen yang kuat, sudah pasti bisa. Sebelum kita lanjutkan di pembelajaran berikutnya yang kedua nanti, silahkan Anda catat dulu ya apa yang sudah Anda dapat di pertemuan malam hari ini, apa yang mau Anda lakukan setelah Anda mengerti fondasi tentang network marketing. Oke, sampai di sini dulu. Thank you and I love you. Dari saya Bunda Monica, semoga uraian ini bermanfaat.